Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang dialog untuk bertumbuh. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sering disalahartikan Miss dalam hubungan. Apa itu, Joy? Healthy boundaries. Oh, batasan yang jelas ya, batasan yang Iya. sehat gitu. Oke, mungkin kalau kita bilang healthy boundaries ini orang-orang nggak familiar, Miss. Tapi kalau kita sederhanakan, kalau udah masuk lagi ke dalam perbincangan kita, apalagi udah Miss Vera yang menjelaskan, pasti Tribuners paham. Oh, ternyata itu. ini. Nah, karena Miss banyak nih orang berpikir kalau misalnya mencintai, kita buatlah pasangan atau teman, pasti harus selalu mengalah, selalu ada, atau rela mengorbankan diri. Tapi sebenarnya sampai mana itu baik? Apakah kalau kadang kan yang segala sesuatu yang berlebihan nggak baik, nggak baik gitu kan. Nah, untuk itu Tribuners seperti biasa, Jay udah ditemani dengan Miss Verawati Chandra BBA, SA Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan Certified Hypnotherapist from AWGI. Halo Miss, apa kabar? Hai Joy, hai Tribuner, gimana nih kabarnya? Iya. Miss Vera kayaknya rambutnya makin panjang ya. Karena udah dikat gitu. Jadi seperti anak gadis Tribuners. Oke Miss, langsung aja kita tanya ya sama Miss Vera. Sebenarnya apa sih healthy boundaries itu? Oke, healthy boundary itu kan batasan yang sehat ya, Joy ya. Sesimpel kalau kita itu kadang-kadang kita merasa kita sayang sama orang dan kita merasa kita wajib dan harus memberikan semua-semuanya nih tanpa ada batasan untuk diri kita sendiri. Oke. Pertanyaannya nih kan banyak ya Joy, teman-teman di sini ada nggak kita berkongsi-kongsi kode PIN? Kode PIN. Misalnya kode PIN handphone. Atau kita harus login ke sosial media. Ya, pasti ada aja. Oke. Menurut teman-teman di sini, ini diskusi terbuka ya Joy gitu ya. Menurut teman-teman itu apakah batasan yang sehat? Apakah nggak ada apa-apa kok? Toh saya nggak ada masalah. Saya baik-baik saja. Ngapain saya harus sembunyikan ini? Dan atas kata kepercayaan dan wajib dikeluarkan semua kode-kodenya. Nah, kita merasa ya sudahlah. Dan tanpa ada batasan yang berarti, Joy. Nah, akhirnya kita jadi sometimes kita jadi nggak ada privasi untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau itu sudah pasangan, masih oke lah. Pasangan menikah. Pasangan menikah maksud saya. Tapi kalau itu adalah pacaran atau baru PDKT hanya untuk membuktikan bahwa saya setia, coba deh teman-teman pikir. Berarti apakah dalam hubungan ini tidak ada kepercayaan? Gak usah jauh-jauh dari pasangan. Kita sebagai teman aja Joy, kita sebagai kenalan. Apa prinsip nomor satu yang perlu kita pegang nih? Percaya. Iya, trust, kepercayaan. Kalau enggak, sesimpel kalau kita misalnya Miss buatlah satu appointment dengan Joy. Joy, hari ini kita yuk bareng ke sini gitu. Kalau nggak ada kepercayaan, itu gimana? Kalau nggak ada perasaan aman, bakal baik-baik saja itu gimana gitu kan? Apakah teman-teman di sini atau Joy itu mau terus-terusan berada dalam kondisi survival mode bahwa ini harus terus diawasi nih? Nyaman gak sih hubungan seperti itu? Coba kita pikir baik-baik. Berarti nggak toksik, tergolong toksik. Nah, jatuhnya jadi toksik kan, seolah-olah semuanya. Bahkan ada beberapa yang sampai gaya busana kan, Joy? I see. Bener kan, gaya busana sampai nggak boleh pakai ini, gaya potongan rambut, bener kan, Joy? Makeup atau nggak boleh makeup, bahkan seperti itu. Bahkan followers atau following juga sampai segitunya diatur, Joy. Ini nggak tertutup pada apakah ini perempuan atau laki-laki ya Joy. Kita bilang secara umum gitu. Menurut teman-teman, apakah itu hanya menunjukkan insecurity dari satu pihak yang lainnya? Gimana nih? Gimana nih gitu kan? Nah, kalau misalnya terlalu diatur nih semuanya, apakah pasangan ini take control atas hidup kita? Berarti sedemikian tidak percayakah? Berarti kita nggak sia kata dong Joy gitu. Kalau seperti itu, untuk hal-hal kecil, untuk gaya potongan rambut aja kita perlu mendapatkan ACC nih dari pasangan. Gimana tuh hal yang besar? Akhirnya salah satu pasangan yang terus dikontrol itu tidak punya kepercayaan diri untuk membuat satu keputusan.
Dan ini akan berdampak pada saat mereka benar-benar punya rumah tangga. Misalnya untuk hal-hal yang, mungkin nanti anak ada ke dokter nih, dan dokter memberikan pilihan untuk obat atau gimana. Nggak bisa jadinya jadi nggak mandiri. Ngerti kan? Dan itu sangat red flags loh sebenarnya. Nah, tapi tuh, sorry ya Miss Joy potong, termasuk red flag yang dikemas dalam kesan positif gak sih? Iya, jadi positivity toxic. Iya, ngerti kan? Itu istilah sekarang. Jadi kayak positivity toxic jadinya gitu. Seolah-olah nih positif, saya perhatian sama kamu gitu kan. Tapi ini sebenarnya bukan bentuk perhatian, ini bentuk controlling sebenarnya, Joy. Jadi sewajibnya dari awal kita ciptakan batasan yang sehat. Karena batasan yang sehat itu akan membuat perasaan aman satu dengan lainnya. Kita percayakan, ngerti kan gitu. Kita kan nggak bakal bisa 24 jam nguntilin lah istilahnya gitu. Ikutin pasangan kita kemana. Jadi ketika pasangan kita misalnya mau ketemu teman, kita sudah punya perasaan insecure nih. Dia bakal seperti ini. Kita overthinking, dia bakal seperti ini. Kita udah mikir adegan-adegan atau scene yang belum tentu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu hanyalah satu perhatian, bentuk cinta, atau itu adalah bentuk insecurity kita tanpa kita sadar? Gitu. Nah, Miss, tapi sekarang ada loh istilah yang kayak gini. Selain donatur dilarang ngatur. Nah, jadi seringkali seringnya ya, ketika laki-laki udah provide terhadap seorang perempuan pasangannya dalam arti pacar, nah, seringkali karena ada istilah selain donatur dilarang ngatur ini, karena dia provide, kita jadi legowo-legowo aja loh. Dan si laki-laki juga merasa berhak. Iya, jadi seperti itu. Gimana Miss? Pertanyaannya Joy, hubungan seperti itu sampai kapan? Ayo teman-teman, hubungan seperti itu sampai kapan? Kalau memang langgeng dan dua-duanya setuju dengan seperti itu, ya silakan. Nah, tapi apakah ini adalah jenis hubungan yang sehat yang menurut mereka, ini kan tiap pasangan punya acuan yang beda-beda, Joy. Yang menurut mereka memang seperti ini kalau hubungan pasangan atau pasangan gitu kan. Dan ini akan, jangan salah paham, ini akan di copy paste oleh anak-anak kita. Oh, ternyata hubungan perempuan dan laki-laki itu harus seperti ini. Nah, nanti jangan ngomelin anak laki-laki kita atau anak perempuan kita ketika mereka sudah pacaran terus dikontrol oleh pasangannya. Gitu. Let's say mereka sama-sama ACC nih. Sama-sama sepakat. Saya sama-sama sepakat. Tapi pasti ada rasa jenuh dong, Miss. Gimana cara untuk memberitahu kepada sosok yang mengontrol tersebut bahwasannya aku udah nggak nyaman nih. Dulu mungkin aku bisa kok kontrol kayak gitu. Nah, setelah dia belajar menonton podcast kita, dia sadar ternyata itu adalah wujud positivity, positivity toxic. Gimana dia untuk mengatakannya? Itu akan sangat challenging, Joy. Karena dari awal acuan si pasangan, dulunya boleh kok, sekarang kamu berubah. Itu sangat sulit. Jadi teman-teman dari awal lebih baik berikan batasan yang sehat. Karena teman-teman sebentar ya, sebelum ke sana ya Joy, saya ada contekan, saya sudah siapkan, saya sudah research. Jadi ada 4 kriteria batasan yang sehat. Jadi untuk menciptakan hubungan sehat. Hubungan sehat itu harus ada rasa aman, secara emosional. Komunikasi yang terbuka, jadi kita nggak merasa harus menutupi supaya nggak kena marah istilahnya gitu. Terus ada namanya rasa percaya dan saling menghargai. Yang ini ya batasan, saling menghargai batasan pribadi. Jadi ada batasan-batasan yang ya sudahlah nggak apa-apa kalau ini adalah yang ku mau. Ada namanya free will manusia. Contohnya, Joy, sesimpel Joy suka makan pedas misalnya gitu kan. Kalau level pedasnya Joy level 3 dan saya misalnya ya gitu tidak suka makan pedas, ya harus dihargai, kita bisa cari jalan tengah. Kali ini mungkin levelnya saya ikut Joy dulu, tapi waktu saya pesen menu kan bisa gitu kan. Tapi kalau akhirnya saya mengorbankan istilahnya terus-terus mengorbankan kenyamanan itu, saya terus-terusan memesan menu pedas, itu artinya kita nggak menghargai diri sendiri juga dong, Joy. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 bulan bisa, 4 bulan, 5 bulan, 5 tahun kan kagak mungkin, Joy. Bener kan, Joy? Gitu. Jadi, dan biasa tuh akan meledak sih, Joy. Nah, kalau tadi sambung lagi ya, dengan biasanya bagaimana nih?
Yang saya lihat Joy, kalau sudah terlanjur ya teman-teman, itu butuh pihak ketiga atau otoritas, maksudnya pihak ketiga dalam artian figur otoritas dalam hari ini. Karena kalau di point of view-nya pasangan kita tuh setara loh. Kita bukan figur otoritas dia, jadi akhirnya nggak mau nih dengar kata-kata kita, walaupun kata-kata kita benar. Iya. Gitu. Jadi cari figur otoritas yang lain gitu untuk bantuin. Dan biasanya saya sering bilang coba ajak pasangan Anda untuk ke kelas-kelas pernikahan atau kelas-kelas yang sharing tentang hubungan. Nah sekarang sudah mulai banyak loh Joy. Ngerti kan? Paham. Jadi kalau dulu kan kita bingung ini gimana ngomongnya gitu, dan cenderung kita berpasrah diri, aduh memang nasibku seperti ini. Dan kita merasa tertekan ketika menjalani hubungan ini. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur, jangan takut, oke? Jangan takut untuk keluar dari lingkaran ini. Kenapa? Karena mungkin saja pasangan kita itu nggak tahu bahwa itu toksik. Mungkin dia juga melihat contoh orang lain yang kayak gitu. Iya, seperti itu. Dan dia merasa itulah satu-satunya jalan untuk mengungkapkan perasaan sayang. Padahal bukan seperti itu. Nah, gitu kira-kira Joy. Karena kan kalau misalnya ya Tribuners menonton nih di episode sebelumnya mengenai manipulasi. Menurut Joy itu ada sangkut pautnya dari situ, Miss. Akarnya. Kalau diberikan kesempatan dan terlalu jauh istilahnya gitu, ini jadinya kebablasan. Ini kebablasan. That is why tidak ada namanya ribelan yang terlalu bebas, terserah, nggak boleh seperti itu. Selalu harus ada batasan yang aman. Jadi ada batasan pribadi kita yang memang tidak boleh dilanggar. Hal-hal yang membuat kita merasa kesal, sesek misalnya gitu kan, tertekan, lebih baik kita utarakan. Oke, dan ini juga nggak serta-merta dalam hubungan pasangan aja Joy, termasuk dalam hubungan misalnya atasan dengan bawahan atau rekan kerja. Oke, contoh yang simpel, ini kontroversi banget, teman-teman. Aku pengen tanya dong gitu, bagaimana Anda mengungkapkan atau berperilaku kalau punya teman sebelah yang punya bau badan? Kalau Joy pribadi ya Miss, kalau Joy pribadi, Joy mungkin gini, sekali-sekali agak bau kan nggak mungkin kayak gini ya. Kamu mau nggak coba parfumku? Kayak gitu, kamu mau nggak pakai parfumku? Ini wangi loh. Kau suka yang mana? Kayak gitu kalau Joy ya. Kan soalnya kan kadang-kadang mereka nggak sadar. Iya, nggak sadar. Nah, itu kan sebenarnya masalah teknis doang. Ada orang yang nggak tahu atau ada orang sadar tapi dia tidak tahu bagaimana to handle it. Yes. Oke. Jadi kita bisa kasih tahu. Tapi selalu ingat, tidak ada orang yang suka dikritik. Tapi selalu ada ruang kalau kita mau beri masukan yang baik dan positif. Oke. Nah, ketimbang kita mengkritik, kamu bawa badan banget sih, atau kita boleh nanya, kamu sudah pernah seperti yang tulis, kamu sudah pernah tes antiperspiran belum? Kalau bawa badan tuh biasanya karena bakteri dan karena keringat. Oke. Nah, kalau deodoran aja itu bercampur baunya sebenarnya lebih parah Joy nantinya. Jadi ada antiperspiran, oke. Nah, biasanya saya akan take, kalau perempuan saya lebih nyaman ya karena bisa langsung terbuka. Terus saya bawa misalnya saya bawa makan bareng, seneng-seneng dulu, baru saya kasih masukan. Bukan mengkritik tapi memberikan masukan. Karena kalaulah orang ini tipe yang bisa diberi masukan atau feedback, berarti orang ini mau bertumbuh. Hanya saja dia tidak tahu nih bagaimana caranya. Nah, termasuk dalam hubungan yang sehat, oke? Kalau kita merasa tertekan dan kita merasa ini salah, ini jalur seperti ini salah gitu kan. Tapi kita diem, oke? Kita berharap dia bakal berubah. Oh tidak akan mungkin. Oke? Lebih baik kita kasih tahu, kita berikan pendapat kita dengan cara yang baik. That is why harus dengan disertai emosi yang tenang, yang firm, yang santai Joy gitu. Sebelum nanti ketimbang menumpuk, kita sudah kesal banget, terus kamu ya selama ini gini-gini, kan gak ada ujungnya. Padahal pasangan kita atau rekan kerja kita atau atasan kita itu berusaha sebenarnya memberikan yang terbaik. Ngeri ya, Gimana buat teman-teman? Apa yang akan teman-teman lakukan atau Tribuners lakukan kalau bertemu
atau terjebak, atau ini lagi nih aku lagi di situasi yang controlling tapi sebenarnya dia niatnya baik. Gimana sih? Kalau menurut saya ungkapkan. Iya, kasih tahu. Ungkapin. Nah, kalau di dalam hubungan pekerjaan ada namanya KPI ya. Ada kan KPI setiap tahunnya. Pertanyaan saya, teman-teman pernah nggak meng-KPI dalam hubungan romantis ini? Coba deh gitu. Dan itu hal yang bagus, Joy. Untuk bisa membuat satu hubungan ini tahan lama, kita wajib bisa ngobrol hal-hal yang nggak nyaman sekalipun. I see. Setuju. Kalaupun itu membuat, maksudnya itu membuat kita, apalagi kalau itu membuat kita bertumbuh bersama, oke? Kita harus bisa mengatakan hal-hal yang tidak nyaman sekalipun. Tapi ya sudah, selesai diungkapkan, kita cari jalan keluarnya, udah gitu. Kita maju lagi, move lagi gitu. Karena Joy, teman-teman Tribuners, kalau kita cewek-cewek nih, waktu berpasangan di usia 18, ketika kita mencapai, misalnya kita pacaran pertamanya atau berpasangan pertamanya itu 18. Ketika kita mencapai usia 20 atau 22, otomatis cara pandang kita berbeda nggak? Iya. Oke, itu dengan posisi 22. Ketika kita akhirnya punya status nih, barengan misalnya kita ada suami istri. Kita sebagai istri, pandangannya juga berubah nggak? Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Oke, jadi nggak akan mungkin harusnya nggak boleh ada kata-kata, oh kamu kok nggak sama sih seperti kayak dulu. Memang karena kita bertumbuh. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau semisalnya Miss, kalau kita itu menganggapnya dari sisi positif, kita bertumbuh. Tapi kalau ada pandangan gini Miss, beda loh kalau misalnya kita akan mengenal pasangan kita kalau pacaran dan berumah tangga. Berbeda memang. Dan sewajibnya memang beda. Nah, ekspektasi mengenai ini gimana kita menghadapinya, Miss? Komunikasi, Joy. Komunikasi. Oke. Tapi saya setuju sebagai istri dan sebagai pacar itu pasti berbeda. Wajib berbeda. Oke. Karena sebagai istri kita sudah settle-nya perannya rumah tangga, keluarga. Waktu pacaran kan kita berdua doang. Oke. Tapi boleh kok sekali kita berperan sebagai pacarnya juga. Oke, jadi GGC-nya getar cinta. GGC-nya tetap ada gitu. Misalnya contohnya kita masih sering nongkrong di tempat bakso kita ya zaman dulu gitu. Walaupun sekarang secara istri atau secara status kita sebenarnya bisa avoid lebih tukang bakso yang lebih mewah misalnya gitu kan. Tapi untuk mempertahankan GGC itu boleh dong kita bernostalgia tempat bakso kita zaman pacaran. Dan nggak salah, Joy. Ngerti kan? Tapi yang selalu dianalogikan orang yang kamu sudah berubah, kamu tidak seperti dulu, biasanya dalam menghadapi masalah. Oke. Karena banyak nih Miss, kayak Gen-Z kayak Joy ini jadi sedikit takut, worry mengenai pernikahan. Karena entahlah di TikTok itu sering sekali mengatakan bedanya tuh beda banget gitu. Apakah kita seblind itu nggak bisa mengenali sosok pasangan kita ketika berpacaran dan nantinya berumah tangga, atau karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Jadi Joy bingung nih mempresentasikannya di mana. Oke. Joy boleh komunikasikan rumah tangga seperti apa, pernikahan yang seperti apa yang Joy dan pasangan inginkan. Itu nggak masalah, Joy. Komunikasikan aja dulu, oke? Kalau Joy bilang waktu pacaran dan rumah tangga berbeda, pasti berbeda. Wong waktu nanti berumah tangga dengan punya anak dan belum punya anak aja berbeda kok. Berbeda. Sama-sama sudah menikah, tapi waktu belum punya anak dengan sudah punya anak itu berbeda. Punya anak satu dan punya anak dua berbeda. Oke? Anaknya masih toddler dengan anaknya sudah pra-remaja atau remaja berbeda. Itu namanya pertumbuhan. Kita manusia selalu, nggak pernah manusia itu stagnan. Selalu ada namanya dinamis. Itulah butuh hubungan yang sehat dari awal. Butuh kepercayaan, butuh komunikasi. Kalau kita dari awal waktu pacarannya, kalau kita ngomong dengan rasa takut, tertekan, itu akhirnya waktu bertumbuh seperti gini, dengan menghadapi misalnya anak berubah, waktu remaja berubah, anak kita nanti pubertas nanti berubah. Kalau kita nggak jadi temen yang kompak, ya piye tuh menghadapi anak remaja kita? Yang ada membatin seumur hidup. Gitu, dan itu nggak bagus. Oke?
Masalahnya teman-teman, kalau ngebatin itu bisa jadi menghasilkan sesuatu nggak masalah. Ini kan jadinya penyakit. Buat apa dong? Rugi dong, jangan gitu. Tapi Joy, jangan takut teman-teman, ataupun teman-teman yang ini mau menikah, mau berumah tangga atau genzi, oke? Setiap generasi, setiap orang selalu punya yang namanya budayanya, oke? Acuan prioritasnya dalam satu hubungan. Komunikasikan ini dengan pasangan. Komunikasikan. Tidak ada namanya acuan saklek harus seperti ini. Tapi ada bare minimum kriteria hubungan sehat itu seperti apa. Karena hanya dengan hubungan sehat baru kita bisa membawa rumah tangga ini lebih jauh lagi. Jadi ngerti kan? Anggap saja hubungan itu seperti kapal kita. Kita pakai kapal untuk bernama rumah tangga, kapalnya bernama rumah tangga atau keluarga untuk mencapai apa yang kita mau, untuk mencapai pulau yang kita mau. Nah, kalau kapalnya bocor-bocor, piye toh kan nggak bisa kan teman-teman. Jadi kapalnya itu harus fit, harus bagus, kondisinya prima. Nah, kalau seperti gitu, berarti hubungan kita dengan pasangan harus prima. Sekalipun misalnya, ini kita belum ngobrolin, next time kita ngobrolin tentang parenting, kalau misalnya, kalau ada mertua nih gimana? Cocok toh. Ya kan? Ini masih dengan pasangan. Misalnya contohnya, kan ada kita sebagai mama-mama ini, kan biasanya lebih detail. Bener ya Joy? Oke. Papa-papa, itu biasanya mereka, yang penting mereka makan, sehat, kuliah dia nggak sakit, ada sekolah, ya sudah. Aman. Beres. Tapi kita mama-mama kan mikir, iya makannya apa? Kalau makannya mie instan terus, dari mana nutrisinya? Ngerti kan? No, kita masih research lagi tentang tinggi badan lah, bla bla bla. Papa-papa, enggak lah itu, gitu. Jadi kita perlu komunikasikan dari awal. Dan itu bisa Joy, bisa dikomunikasikan baik-baik. Kalau rasanya sulit dan misalnya kita merasa pasangan kita sulit untuk beri masukan, jangan ragu-ragu untuk membawanya ke workshop. Nah itu dia. Oke, jangan ragu-ragu. Misalnya Joy, sesimpel ini teman-teman. Zaman dulu nih, kalau kita kerja harus secara badan harfiah kita harus tetap di sana. Iya. Zaman sekarang bisa dari mana aja. Bisa dari mana aja. Banyak virtual kasir kan sekarang. Bener kan? Virtual kasir, virtual assistant, semua banyak gitu. Jadi ya things change. Semua banyak hal berubah. Kita juga wajib melihat, oh perubahan seperti ini cocok nggak? Evaluasi dulu perubahan ini cocok. Kalau cocok silakan. Ada beberapa hal yang boleh kita toleransi untuk diganti. Oke, tapi ada juga beberapa hal yang tidak bisa. Contoh, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kekeluargaan kita. Misalnya takut aturan Tuhan, kesetiaan. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa tanggung jawab, integritas. Itu kan nggak bisa dinego, ya. Nggak bisa dinego. Jadi ya silakan teman-teman kalau punya pasangan, walaupun ini hubungannya dalam bentuk pacaran, dalam bentuk pernikahan. Karena dalam bentuk kerja sekalipun, dalam hubungan itu isinya cuma obrolan loh. Ngerti kan? Dalam hubungan itu isinya cuma obrolan sebenarnya. Tapi kalau itu juga kita tidak bisa lakukan, aku rasa akan bakal sulit sekali untuk melangkah lebih jauh lagi. Gimana menurut Joy? Setuju, Miss. Gimana menurut teman-teman? Setuju sama Miss. Karena memang kayak kata Miss, hubungan itu obrolan. Iya. Komunikasi, obrolan. Nah, tapi kalau sedikit aja kita nggak berani untuk mengungkapkan pendapat dan kita merasa bakal kena marah nih, bakal ini nih, itu nggak akan bisa, Coy. Nah, ini juga pesan untuk perempuan di luar sana ya, yang mungkin merasakan takut speak up, takut bicara karena takut dimarahi, takut hubungannya rusak. Menurut Joy semuanya bisa diperbaiki ya kalau dari penjelasan Miss. Selalu akan bisa. Cara kita ketika menyampaikannya. Tapi ketika cara kita sudah benar menyampaikannya dan situasinya sudah benar, good timing dan pasangan juga belum bisa menerima, jangan takut, jangan ragu untuk membawanya ke workshop. Kita butuh pihak ketiga untuk ngomong atau ke konselor pernikahan, ke konselor hubungan, itu nggak ada yang salah. Jangan menganggap kalau ke konselor berarti there is something big mistake. Enggak. Jadi wajar saja kita boleh minta pihak ketiga dalam artian ahli profesional yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kita, maksudnya ngerti kan? Kalau kita ngomel ke mama kita atau pasangan dia curhat ke keluarganya,
kan cenderung tentu saling membela kan? Dan itu memperburuk sayangku, memperburuk. Jadi jangan ya. Setuju. Nah, ini juga bagi Tribuners yang mungkin lagi berada di dalam kondisi yang toksik ya. Atau positivity toxic juga ya kayak gitu ya. Ingat ya, itu semua awalnya dari manipulasi dan kita yang menerimanya. Kita yang mau dikontrol awalnya, sehingga manipulator ini ya jadi ikut andil 100% dalam diri kita. It takes two to tango. Perlu 2 orang kan? Iya. Jadi kalau si manipulator ini memanipulasi dan kita tidak terima, kita juga punya hak dan kita bisa dari awal memberikan batasan. Ngerti kan? Jadi tapi buat teman-teman maupun perempuan, pada dasarnya sekarang nggak hanya perempuan, laki-laki pun banyak, kasihan banget. Jadi buat teman-teman yang ternyata masuk dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat, yang termasuk toxic positivity sekalipun, jangan ragu untuk berani speak up dan keluar dari lingkaran itu. Oke? Karena ini akan panjang ceritanya dan kita nggak bisa melewati atau menjalani kehidupan seperti itu. Ujung dari kalau orang meninggal itu kan pasti, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu pilihan kita. Betul ya? Karena kalau kematian, kelahiran, dan jodoh itu mungkin Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini itu pilihan kita. So jangan takut ya teman-teman, speak up. Gitu. Oke, terima kasih Miss Vera udah ngobrolin mengenai healthy boundaries terhadap Tribuners hari ini ya. Semoga dengan percakapan kita kali ini, perbincangan kita kali ini bisa nih menjadi acuan untuk orang-orang di luar sana yang sedang menghadapi toxic relationship untuk berani speak up. Speak up aja dulu ke pasangannya gimana. Nah, respon pasangannya kalau tidak sesuai dengan keinginanmu atau melanggar harkat hidupmu, ya bisa keluar dari itu. It's enough. Karena sangat bahagia loh kita jika keluar dari sarang-sarang seperti itu. Oke, Miss Vera, terima kasih ya udah datang ke Tribun Medan. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy. Aku Miss Vera. Dan yang kru bertugas pamit undur diri. Tribuners jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya. Bye Tribuners. Dadah, see you.